Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita kedatangan narasumber dari kalangan aktivis, tepatnya Dinda Cakra selaku Ketua BEM Cokro Menoto Pindrang yang beberapa hari belakangan ini BEM Cokro ini aktif dalam mengawasi dan menilai bagaimana penerapan MBG di Kabupaten Pindrang. Nah, terkait uh, penjelasan lebih lanjut, mungkin kita berikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan apa yang menjadi persoalan penerapan MBG khususnya di Kabupaten Pindrang bagi kalangan mahasiswa. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu asyrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat yang banyak. Selagi-lagi kita masih sempat bertemu di tempat atau di pertemuan kita di Zoom kali ini, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham Cakradinata Ridwan selaku Presiden Mahasiswa Institut Cokro Menoto Pindrang, yang dimana hingga saat ini betul tadi disampaikan atau pengantar sedikit oleh dari pengurus cabang yang mengatakan bahwa kami akhir-akhir ini selalu mengawal yang namanya MBG di Kabupaten Pindrang. Kenapa kemudian kita membahas terkait tentang MBG atau makanan bergizi gratis? Karena itu adalah salah satu program atau salah satu visi yang harus dihadirkan oleh Prabowo, karena itu adalah pokok utama supaya bagaimana siswa di setiap sekolah seluruh Indonesia bisa mendapatkan makanan bergizi itu sendiri. Dan hari ini mungkin pembahasan kita yaitu mengenai problem-problem yang terjadi di Kabupaten Pindrang mengenai MBG itu sendiri. Banyak temuan yang saya dapatkan dan teman-teman dapatkan di lapangan. Ada beberapa dapur yang ada di Kabupaten Pindrang, terkhususnya ada 3 dapur yang kami sempat angkat aksinya kami, yaitu adanya temuan baik itu temuan menu yang berulat atau belatung, adapun juga menu yang dimana temannya kami itu ada harga markup menu, dan juga adanya temannya kami ada pegawai atau supir daripada begitu sendiri positif narkotika. Kita perlu tahu bersama bahwa problem-problem hal seperti itu selalu harus kita kawal. Kenapa harus kita kawal? Karena itu adalah bukti bahwa supaya bagaimana adik-adik kita yang bersekolah baik itu
SD, SMP, dan SMA, baik SMK, madrasah, MTS, dan sejajarannya, itu harus bisa mendapatkan makanan yang tepat sasaran atau MBG yang tepat sasaran. Kemarin saya angkat terkait tentang prosedural yang terjadi. Bukan berarti kami menolak hadirnya MBG di Kabupaten Pindrang, tapi yang kami khawatirkan adalah proseduralnya. Sering terjadi adanya problem yang terjadi di setiap dapur. Kalau semisal di setiap ada salah satu dapur memiliki permasalahan yang terjadi, malahan dapur itu yang ditutup. Tapi kami sampaikan bahwa bukan dapurnya yang kami tutup, tapi yang kami sampaikan adalah proseduralnya yang perlu dievaluasi ke depan agar supaya penerima manfaat ini atau penerima MBG ini tidak akan selalu mendapatkan di setiap harinya, kecuali hari Minggu. Makanya untuk ke depan kita perlu membenahi apa yang jadi permasalahan-permasalahan yang terjadi di setiap dapur di Kabupaten Pindrang. Karena mengingat di setiap dapur di Kabupaten Pindrang itu atau dapur yang ada di Kabupaten Pindrang itu ada 44. Dan rencana akan ditambah beberapa dapur lagi, terkhususnya di bagian Lembang dan Batu Lapa. Dan kami sebagai mahasiswa selalu mengawal hal seperti ini agar supaya teman-teman yang atau adik-adik yang penerima manfaat ini supaya bisa mendapatkan apa yang telah digelontorkan oleh Presiden Republik Indonesia. Kami khawatir kenapa kemudian hal ini selalu menjadi suatu urgensi setiap harinya. Karena mengingat ini adalah makanan yang perlu hadirnya suatu gizi. Kalau tanpa ada gizi di setiap makanannya, apakah perlu disebut MBG? Makan bergizi gratis. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan juga di setiap dapur banyak IPAL. Artinya apa? Limbah-limbah di setiap dapur harus ada. Karena dampaknya adalah adanya suatu hal yang seperti kalau tidak dikelola dengan baik limbah-limbah ini mungkin yang tercemar mungkin di sekitar dapur. Kemarin ada beberapa dapur yang jadi polemik juga di media terkait limbah. Karena bau di setiap limbahnya itu tidak maksudnya tersebar hingga ke tetangga-tetangga yang ada di dapur itu sendiri. Ya, makanya saya tekankan agar supaya baik. Ya, dipahami. Iya. Kami sudah menangkap beberapa beberapa tanggapan dari Ketua BEM ICP terkait bagaimana sih sebenarnya tanggapan dari mahasiswa mengenai kondisi MBG di Kabupaten Pindrang. Nah, saya kira sekarang kebetulan di sini ada Kabid PTKP HMI Cabang Pindrang. Mungkin bisa sedikit menambahkan. Ini khusus pertanyaannya ini khusus untuk khusus terkait adanya beberapa hari belakang ini ada beberapa dapur yang diberitakan di media sosial bahwa ada indikasi markup harga terkait komoditi yang disajikan di setiap porsinya. Nah, saya kira saya bisa mungkin berikan kepada Ketua Bidang PTKP HMI Cabang Pindrang untuk
menjelaskan secara singkat terkait persoalan tersebut. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Tupoksi saya berbicara terkait rapel harga atau dugaan markup harga yang terjadi di salah satu dapur di Kabupaten Pindrang kemarin itu sejauh ini belum ada tindak lanjut sampai ke ranah pidana. Nah, kita ketahui bersama bahwa anggaran untuk makan bergizi gratis itu berasal dari APBD dan APBN. Nah, anggaran itu berasal dari pajak masyarakat. Nah, kalau kita tarik dari sisi hukumnya, seharusnya itu bisa masuk ke ranah pidana karena ada kerugian negara yang berasal dari anggaran belanja negara. Nah, mungkin sebagai Kabid PTKP HMI Cabang Pindrang, saya sedikit berkomentar terkait itu. Seharusnya lembaga-lembaga independen, khususnya kepolisian ataupun kejaksaan itu bisa mengendus atau mencium bau-bau kerugian negara sehingga ada tindak lanjut terkait itu. Jangan melihat dari sisi mahasiswa saja yang ketika bersuara baru ditindaklanjuti. Kalau itu dari sisi hukumnya, mungkin kalau kita melihat dari sisi manfaatnya ke penerima manfaat, khususnya anak-anak SD ataupun anak SMA, SMK yang ada di Kabupaten Pindrang, saya rasa sampai hari ini kalau kita melihat komentar-komentar yang ada di sosial media itu merasa tidak puas. Artinya harusnya ada penanganan yang serius pemerintah daerah ataupun aparat penegak hukum untuk menangani hal tersebut. Mungkin untuk rapel harga itu. Nah, saya tambahkan sedikit beberapa isu yang diangkat dari BNICP. Ya, mungkin saya katakan sebagai agen of change karena mengangkat semua isu-isu, merangkum semua isu-isu yang kemarin meledak di media. Contohnya makanan berulat, limbah. Saya tertarik di sisi limbah tadi. Kalau tadi Presiden Mahasiswa Institut Cokroaminoto Pindrang mengangkat terkait limbah, ya saya rasa memang itu adalah hal yang sangat urgent karena menurut Permen LHK nomor 6 tahun 2011 itu mengatakan di pasal 8 bahwa dapur-dapur atau industri yang menghasilkan limbah itu wajib memiliki yang namanya IPAL atau instalasi penyaringan limbah. Namun realita di Kabupaten Pindrang itu hampir 85% dapur tidak mempunyai IPAL itu. Nah, harusnya kan dinas-dinas terkait itu harus bisa menjadi stakeholder, bisa menjadi lembaga yang harusnya mengawasi hal-hal urgent seperti itu. Nah, mungkin dua hal itu yang saya mau jelaskan sedikit. Terima kasih. Ya, baik. Ya, baik, jadi mungkin itu tadi sedikit tanggapan dari PTKP HMI Cabang Pindrang, dan mungkin ada perlu yang mungkin kita lebih lebih tekankan bahwa ternyata selama ini dari data yang dimiliki bahwa dalam juknis BGE bahwa setiap kabupaten itu memiliki yang namanya pengawas limbah. Nah, namun nyatanya pada hari ini Perwil ataupun pihak dari SPPG di sini ini belum ada membentuk sama sekali sanitasi yang sudah memiliki sanitasi yang juknis. Nah, kira-kira sebagai mahasiswa
langkah apa yang akan diambil terkait persoalan ini, yang dimana di lain sisi di pemberitaan seringkali Pinrang ini menjadi isu lingkungannya naik yang notabene-nya disebabkan oleh semerautnya penataan limbah di dapur-dapur. Mungkin ada tanggapan dari Ketua BMICP. Saya persilahkan. Ya, mungkin terkait tentang, menurut saya terkait tentang limbah, kita tahu betul saluran harusnya baik. Ini ada prosedur yang diterapkan oleh terkait tentang kita. Kenapa saya? Karena yang diterapkan karena kita paham bahwa di setiap saluran atau yang disalurkan oleh limbah-limbah yang dikeluarkan dari dapur pasti akan tersalurkan di setiap sungai-sungai yang ada di Kabupaten Pinrang. Nah, itu pun saluran itu pasti masuk kepada di setiap tempat-tempat perkebunan, tempat-tempat orang bisa menikmati sungai yang ada, itu akan tercemar. Makanya saya katakan bahwa harusnya di setiap dapur ini bisa mengelola dengan baik limbah-limbah yang ada. Makanya ada aturan yang diterapkan, tapi aturan itu kurang diterapkan oleh di setiap SPPG yang ada di Kabupaten Pinrang. Yang bertanggung jawab kan setiap dapur itu adalah SPPG itu sendiri. Nah, saya tekankan juga di setiap SPPG itu harus selalu mengawal apa yang menjadi prosedural yang harus selalu diterapkan di setiap dapurnya. Karena kalau tidak diterapkan di setiap dapurnya, itu akan jadi polemik ke depannya. Makanya perlu harus dilaksanakan dengan baik. Mungkin seperti itu. Ya, jadi baik. Tadi Ketua BMCP sudah menanggapi terkait apa tindakan atau aksi nyata ke depannya, bahwa beliau menekankan kepada SPPG di Pinrang untuk memaksimalkan penerapan aturan ataupun juknis, ya, juknis yang telah ada, khususnya di wilayah persoalan limbah ini, ya, karena memang pada dasarnya itu masih menjadi polemik di beberapa dapur di Kabupaten Pinrang. Jadi mungkin teman-teman kalau sudah tidak ada tanggapan lagi, saya kira kita akhiri. Nanti kita bertemu di episode selanjutnya. Kita angkat tagline hari selanjutnya, kita angkat apa. Dan terima kasih untuk Ketua BEM ICP telah menyempatkan diri untuk